Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rejan Ramadan, dengan NIM 2203010195. Kemudian ada Enjang Paujan Arif, 2203010289. Kemudian ada Fajar Ramadan 2203010175. Kemudian ada Muhammad Haikal Azazira dengan NIM 2203010162. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi message queue. Message queue adalah sebuah sistem yang memungkinkan proses atau aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data secara asinkron melalui pengiriman pesan. Dalam konteks ini, pesan yang dikirim disimpan dalam antrian queue hingga proses penerimaan siap untuk memprosesnya. Dan berikut adalah fitur-fitur dari message queue. Yang pertama ada fitur asinkron. Fitur ini memungkinkan pengirim pesan tidak perlu menunggu penerima untuk menerima pesan. Ini memungkinkan kedua proses berjalan secara terpisah. Fungsi yang kedua yaitu decoupling. Fungsi ini memungkinkan proses pengirim dan penerima tidak perlu saling tahu tentang keberadaan satu sama lain, yang membuat sistem lebih fleksibel dan mudah untuk diubah. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yang mana fungsi ini memungkinkan message queue untuk memudahkan untuk menambahkan lebih banyak penerima atau pengirim tanpa mengubah struktur yang ada. Yang keempat adalah fungsi rehabilitas, yang mana fungsi ini memungkinkan banyak implementasi message queue memiliki mekanisme untuk memastikan pesan tidak hilang, seperti penyimpanan disk. Yang kelima ada fitur pengolahan beban. Ini memungkinkan pengelolaan beban dengan menampung pesan selama puncak penggunaan. Berikut adalah penjelasan untuk program sederhana yang mengimplementasikan message queue menggunakan Python dengan multiprocessing. Program ini mensimulasikan aplikasi upload dan download file. Penjelasan program. Yang pertama yaitu import dan setup. Pada bagian import terdiri dari dua, yaitu import multiprocessing dan import type. Yang pertama multiprocessing, yaitu library ini memungkinkan kita untuk membuat beberapa proses di Python yang berguna untuk memanfaatkan kemampuan multi-core CPU. Yang kedua yaitu import time. Ini digunakan untuk menambahkan jeda waktu dalam simulasi upload dan download. Fungsi uploader. Fungsi uploader mensimulasikan proses pengunggahan file. Load mengulangi 5 kali untuk membuat 5 file. Menyimpan ke queue. Setelah mengunggah, nama file dimasukkan ke dalam antrian queue put file yang dapat diambil oleh proses lain. 3. Fungsi downloader. Fungsi downloader mendengarkan antrian untuk mengambil file yang diunggah. Load proses ini akan terus berjalan hingga menerima sinyal untuk berhenti. Dalam hal ini ketika menerima non. Mengambil dari queue menggunakan queue get dalam kurung untuk mengambil nama file dan mensimulasikan proses download. Selanjutnya kita akan membuat main program. Membuat proses uploader dan downloader, memulai proses, menunggu proses selesai, dan mengirim penanda selesai. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Queue membuat antrian yang akan digunakan untuk komunikasi antara uploader dan downloader. Proses membuat dua proses, satu untuk uploader dan satu untuk downloader. Memulai proses menggunakan start untuk memulai kedua proses. Menunggu proses, join digunakan untuk menunggu sampai proses uploader selesai, kemudian mengirim non untuk memberitahu downloader bahwa tidak ada lagi file yang akan diproses. Pesan akhir, mencetak pesan ketika semua file telah diproses. Selanjutnya adalah cara menjalankan program. Simpan semua kode di atas ke dalam file bernama upload atau _download.py atau .py. Selanjutnya jalankan program dengan perintah python upload _download.py.
Kesimpulan message queue. Program ini merupakan contoh sederhana tentang bagaimana message queue dapat digunakan untuk komunikasi antara dua proses yang berbeda. Uploader mengirimkan file ke antrian, sementara downloader mengambil file tersebut untuk diproses. Ini adalah pendekatan yang efisien dan mudah dipahami untuk komunikasi antar proses. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.